Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih yang telah menyempatkan waktu untuk melihat video ini, yang mana itu merupakan pengganti mata kuliah kita yang harusnya dilaksanakan secara offline, tapi karena kondisi tertentu kita gunakan media YouTube ini untuk perkuliahan kita secara asinkronus, atau nanti pun bisa melihat secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita pada sesi ini akan membahas terkait manajemen rantai pasokan ya. Nanti kita akan apa dan bagaimana, maka saya izin share screen dulu materi kita. Baik, ya, kita membahas terkait manajemen operasional, yaitu manajemen rantai pasokan. Ya, ini kerangka babnya, nanti bisa dibaca masing-masing. Apa saja yang akan kita bahas secara ringkas ini, kemudian ini tujuan pembelajarannya, ya, untuk bisa dilihat di materi yang akan saya share di grup kelas. Nah, kita masuk ke pembahasan awal dulu. Jadi ini itu merupakan contoh awal perusahaan global, yaitu Darden Restaurant Inc. Adalah perusahaan publik ya, terbesar di dunia yang bergerak dalam bidang casual dining restoran. Jadi ini tuh perusahaan yang bisa menyajikan lebih dari 400 juta porsi makanan setiap tahunnya di lebih dari 1.900 restoran di Amerika Utara. Nah, ini ada merek unggulannya yaitu Olive Garden, Red Lobster, dan lain-lain. Nah, ini adalah merupakan contoh yang digunakan oleh buku yang pernah saya share itu ya kepada teman-teman untuk terkait masalah perusahaan ini. Tapi kita juga boleh kok misalkan kita menggunakan contoh dari perusahaan besar seperti McDonald ataupun KFC, ataupun mungkin kalau ada isu-isu terkait masalah Palestina sehingga McD sama KFC tidak tidak apa tidak membuat teman-teman itu nyaman, maka kita bisa menggunakan contoh video maaf, maaf contoh perusahaan Honda, Yamaha, dan lain sebagainya. Nah, pentingnya strategi rantai pasokan, teman. Jadi sungguhnya manajemen rantai pasokan atau supply chain management itu menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri sampai dengan pelanggan yang puas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dari manajemen rantai pasokan ini itu untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif. Jadi kalau kita memiliki bisnis, kemudian kita itu sangat-sangat aware atau sangat-sangat sadar dan juga sangat-sangat mengupayakan yang namanya rantai pasokan itu bisa terpenuhi, maka itu akan bisa memudahkan kita untuk apa? Untuk yang akhir ini ya, yaitu agar konsumen puas. Karena kan kita memikirkan dari awal, kemudian diproses, diproduksi, kemudian dicek, quality controlnya, nanti akhir yang di akhirnya adalah bagaimana konsumen itu bisa puas. Nah, ini masalah-masalah buat atau beli terus pengalihdayaan. Yang artinya adalah keputusan buat atau beli, make or buy decision. Jadi maksudnya itu sebuah perusahaan bisa membuat strategi di mana dia itu harus membuat barangnya atau membeli barangnya. Nah, pilihan antara memproduksi sebuah komponen atau jasa secara internal atau membelinya dari sumber luar. Nah, contohnya misalkan seperti Honda itu, ya, itu jangan salah bahwasanya apa itu seperti misalkan masalah sorry seperti misalkan masalah beberapa ban ya ban ataupun mungkin itu terkait uh, pellet dan lain sebagainya itu ada beberapa yang dia buat sendiri dan ada beberapa yang dia beli di perusahaan lain. Karena apa? Tergantung kondisi perusahaan. Ada yang dia ingin cepat
dan juga ingin tidak sulit dan juga tidak ribet. Ada juga perusahaan yang ingin mencari keuntungan utuh secara hulu ke hilir. Ya. Kemudian yang kedua pengalih-dayaan atau outsourcing. Jadi mengalihkan kegiatan perusahaan yang secara tradisional dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Yang artinya adalah kegiatan perusahaan ini itu dilakukan secara internal perusahaan ke pemasok eksternalnya. Jadi kita itu memaksimalkan beberapa subkon ya mungkin teman-teman yang tidak kenal ya subkon atau subkontraktor itu untuk membuat atau mengerjakan suatu proyek tertentu. Contohnya adalah misalkan seperti itu ya. Kalau dalam perusahaan pemerintah maka pembuatan jalan, pembuatan tol, pembuatan mungkin beberapa proyek tertentu itu pemerintah akan melakukan kegiatan yang namanya tender, kemudian menyerahkan tender ini ke beberapa PT-PT swasta atau PT-PT BUMN, kemudian mana yang menang tendernya, mana yang menang secara pengaturan anggarannya, dan juga secara urusan-urusan administrasi kenegaraan. Nanti jika menang PT A, maka PT A lah yang mengerjakan usahanya itu. Nah, ini sama. Ini masalah yang ada daripada rantai pasokan. Oke, nah ini beberapa ya. Jadi ada bagaimana strategi perusahaan berdampak pada keputusan rantainya atau rantai pasokannya. Oke, nanti bisa dicek sendiri teman-teman ya. Coba saya zoom in sebentar biar enggak. Jadi seperti kriteria pemilihan pasok utama itu strateginya ya biaya, kemudian strategi respon, kemudian strategi diferensiasi. Jadi ada yang biaya rendah, ada yang responsif atau memiliki cara untuk menanggapi suatu masalah dengan baik, ada juga yang menggunakan diferensiasi. Nah, strategi 6 sumber. Ada banyak pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, ventura bersama, jaringan keiretsu, dan perusahaan virtual. Nah, risiko rantai pasokan. Mengelola rantai pasokan itu harus terintegrasi, teman. Mengapa harus terintegrasi? Karena jikalau ada salah satu saja, maka itu akan menjadi dampak risiko yang buruk bagi perusahaan ke depannya. Misalkan kalau saya boleh contohkan itu bagaimana Nokia ya. Sorry, bukan Nokia. Nokia itu dia bukan masalah dia masalah strategi. Nah, kalau untuk contohnya adalah oh iya, betul. Yang kemarin viral ya, Honda itu ya. Honda itu menggunakan sistem apa itu namanya? Tangga ESAF ya. Tangga ESAF kemudian dianggap bagus, ternyata kok viral gara-gara apa? Gara-gara rangkanya keropos. Nah, ini dia menggunakan sistem yang ini. Nah, ini make keputusan membuat. Nah, ternyata pengennya Honda itu kan agar keuntungan bisa dimiliki oleh perusahaan dari hulu ke hilir. Sehingga untuk masalah rangka, banyak perusahaan yang membuat. Dan ternyata dalam strateginya itu salah strategi, sehingga yang terjadi adalah adanya miss terkait penggunaan rangka tadi itu sehingga adanya masalah. Coba bisa dicek di YouTube ya, di YouTube atau di Instagram atau di TikTok atau di Facebook, rangka ESAF Honda itu viral. Viral di kapan ya? Mungkin sudah setahun yang lalu viral itu. Sehingga Honda mengalami penurunan saham di bursa efek. Oke. Nah, ini resikonya rantai pasokan. Nah, resiko adalah kegagalan pemasok dalam mengantarkan. Ada gagalnya kualitas pemasok, ada penundaan atau kerusakan logistik, ada resiko distribusi, ada resiko kehilangan dan distorsi informasi, ada politik, ada ekonomi, ada bencana alam, ada pencurian, perusakan, dan terorisme. Banyak contohnya, teman-teman. Banyak banget. Bahkan kalau saya ambil dari banyak ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masalah ini, itu saya ambil contoh yang paling menarik adalah politik. Dalam kasus Israel dan Palestina, maka politik itu bisa menjadi hal yang sangat mengerikan untuk perusahaan. Mengapa demikian?
dikarenakan perusahaan pusat ya seperti mungkin McDonald dan KFC itu dia dimiliki oleh perusahaan Amerika. Nah, Amerika itu kan kala perang Gaza atau perang Palestina Israel, dia itu pro kepada Israel. Oleh karenanya, maka seakan-akan perusahaan McD dan KFC itu dia pro Israel, padahal yang pro adalah yang Amerika. Sedangkan yang Indonesia itu hanya memiliki itu sertifikat ke penggunaan, jadi bisa menggunakan merek KFC di Indonesia. Nah, masalahnya lagi adalah secara politik, secara mana ekonomi ya, ekonomi dan juga distribusi itu eh, McD dan KFC Indonesia menyetorkan beberapa pendapatan ke McD KFC Amerika, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa dengan menyetorkan uang itu kepada McD KFC Amerika itu sama saja membantu Israel, di mana Indonesia kan pro Palestina, kan, sehingga itu menjadi masalah yang sangat luar biasa. Kemudian ada lagi bencana alam misalkan, nah itu kayak misalkan kemarin Eiger ya, Eiger itu pernah mengalami gudang kebakaran, sehingga akhirnya berdampak pada masalah di pengiriman. Jadi Eiger itu punya gudang warehouse, kemudian dari gudang ini yang harusnya bisa dikirim ke entah itu ke konsumen secara online shop, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, atau dikirimkan ke beberapa off shop atau offline shop atau toko-toko Eiger yang offline. Nah, itu menjadi problem karena dan alam kebakaran. Kalau kebakaran mau gimana? Tasnya ya terbakar, baju Eiger yang bagus ya terbakar, sehingga dia habis. Nah, itu contoh, teman. Oke. Kemudian tiga isu yang mempersulit pengembangan rantai pasokan itu ada optimasi lokal, insentif, atau lot yang besar. Jadi lot itu maksudnya adalah terkait saham. Nah, ini semua beberapa isu yang mempersulit pengembangan rantai pasokan yang efisien dan terintegrasi. Yaitu lokalnya bagaimana, maksudnya itu tadi ya pemilihan antara membuat membuat barang yang mau di apa namanya itu barang-barang yang mau dirakit secara lokal atau beli dan lain-lain, baik itu insentif seperti penjualan, diskon, kuota dan promosi itu sangat-sangat relevan, sangat-sangat mempengaruhi terkait masalah pengembangan rantai pasokan yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Ini membangun basis persediaan. Nah, pemilihan pemasok sebagai 4 tahapan proses, yaitu evaluasi pemasok, pengembangan pemasok, negosiasi, dan membuat kontrak. Jadi teman-teman, Anda tahu kacamata Eiger ya? Mungkin yang cowok-cowok atau mungkin cewek-cewek yang tahu itu yang dulu pernah viral. Eiger itu kan tidak semuanya buat sendiri. Ada beberapa produk yang dia disubkan kepada kepada suatu perusahaan apa itu? Suatu perusahaan supplier. Jadi misalkan Eiger pesan jam tangan kepada perusahaan entah itu Cina, entah itu Indonesia dengan spesifikasi sekian 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 sekian, di air lah, bisa nyala lampunya lah dan lain sebagainya. Nah, nanti batch berapa, tahu batch ya atau apa golongan atau mungkin apa antrian. Jadi oh ternyata kita beri tugas ini ke PT ABC, kemudian PT ABC itu sudah membuat tugasnya, sudah membuat barangnya, pasti dievaluasi, ya kan? Bener enggak barangnya itu sesuai dengan yang kita minta dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan juga sama, pengembangannya itu juga artinya bagaimana kita perusahaan bisa mengembangkan supplier itu untuk tidak hanya uh, satu perusahaan saja. Kemudian yang ketiga yaitu negosiasi. Nah, kalau negosiasi ini itu merupakan perusahaan harus bisa melakukan nego kepada perusahaan-perusahaan terkait. Jadi misalkan harga yang bisa murah tidak, kemudian apakah bisa dengan harga yang lebih baik, dan lain sebagainya. Harus setelah semua ini oke, dibuatlah kontrak yang bisa menjadikan itu mungkin menjadi mitra tahunan, baik itu 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, dan lain sebagainya. Contoh, kalau dalam handphone, eh, Xiaomi menggunakan kamera Leica, yang mana Leica ini adalah merek kamera yang sangat mahal di Eropa. Kemudian kalau nggak salah itu
eh, apa ya, saya lupa, ada yang pakai merek Sony, nah, ada yang pakai merek merek ZTE dan lain sebagainya. Itu merupakan kontrak dalam suatu subkon. Oke, pemusatan pembelian. Manfaat yang biasa diperoleh dari pemusatan pembelian itu adalah dapat meningkatkan volume pembelian untuk harga yang lebih baik. Kedua, membangun staf ahli yang terspesialisasi. Yang ketiga, membangun kerjasama pemasok yang lebih kuat. Yang keempat, menjaga kendali profesional terhadap proses pembelian. Kemudian berikutnya adalah menyediakan sumber daya yang lebih bagi pemilihan, pemasok dan proses negosiasi. Berikutnya adalah mengurangi duplikasi tugas. Dan yang terakhir, meningkatkan standar. Nah, itu penting. Nah, ini pembelian via elektronik. Nah, ini sangat-sangat sering sekarang ya. Jadi e-procurement atau pembelian barang sediaan kepada PT lain dengan sistem e-elektronik atau e-procurement. Kemudian ada katalog dan pertukaran online. Ini katalog online memberikan perbandingan biaya dan komentar gabungan serta video klip dan lain sebagainya. Kan sudah sering, banyak, mudah. Ya. Nah, ini sistem pengiriman. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Pengiriman barang sangat jadi masalah. Ada jalurnya, bisa ya pasti ada truk, kereta api, udara, air, pipa saluran, dan multimodal. Jadi jangan-jangan kalau teman-teman di rel kereta api, entah di Surabaya atau di mana, kalau lama dan itu kepalanya adalah kepala PT KAI, kemudian gerbong 2 sampai gerbong 30 itu adalah kelompok kontainer, itu berarti menggunakan jalur kereta api. Kalau yang truk, ya pakai truk. Udara berarti pakai pesawat, kemudian dikirimkan secara berkala. Ya, air dia pasti kapal. Kalau pipa saluran adalah sistem yang pakai pipa di dalam tanah, tapi itu lebih kepada yang kimia-kimia ya, seperti air mungkin atau gas, LPG dan lain sebagainya. Multimodal lebih kepada banyak modal, banyak semua arahan bisa digunakan. Ini gudangnya, terkait gudangnya. Tujuan fundamental dari sebuah gudang adalah untuk menyimpan barang. Tadi saya sudah singgung di masalah Heger. Nah, sebuah gudang dapat berfungsi sebagai titik penundaan dalam proses, menyediakan proses penambahan dan spesifik bagi pelanggan terhadap produk sebelum pengiriman akhir. Jadi penting gudang itu kalau untuk yang sudah besar skalanya. Bahkan walaupun nggak skala besar, misalkan skala-skala kecil kayak di mall-mall gitu ya, tetap ada gudangnya, walaupun kecil gudangnya. Yang mana buat nyimpan bahan baku, nyimpan alat-alat, pasti semua pakai. Jadi tidak mungkin tidak ada namanya gudang. Ini logistik pihak ketiga, jadi artinya menggunakan jasa pihak ketiga. Sudah sering kita bahas tadi. Jadi fungsinya apa? Adalah mengurangi investasi persediaan. Karena kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga, kita bisa mengurangi sewa gudang. Cukup kita cukup kita bisa membayar sewa titip gudang. Beda loh ya. Kalau sewa gudang itu adalah kita mengeluarkan uang besar untuk nyewa tempat, perawatannya, listriknya, airnya, dan sebagainya itu juga kita bayar. Tapi kalau kita sewa tempat gudang, artinya gudang umum, kemudian perusahaan kita itu nyewa yang bagian ini, itu lebih murah. Memang kekurangannya adalah harus bersama-sama dengan perusahaan lain. Kemudian mengurangi biaya pengiriman. Mengapa demikian? Karena bareng-bareng. Jadi satu truk bisa diisi oleh beberapa perusahaan. Itu lebih murah jatuhnya. Kemudian meningkatkan keandalan dan kecepatan pengiriman. Jadi dengan adanya ini maka pengiriman bisa lebih andal dan bisa lebih cepat. Ini distribusi ya. Jadi ada respon cepat, pilihan produk dan layanan. Artinya banyak kita harus mendesain jaringan distribusi itu untuk memenuhi harapan pelanggan menawarkan kriteria tadi. Mau itu respon cepat, mau itu memilih produk dan layanan yang ada. Oke, etika. Nah ini, kita bahas etika teman-teman. Etika manajemen materi pasokan. Etika personal, satu ya, personal. Dua adalah rantai pasokan. Yang ketiga, perilaku etis terhadap lingkungan. Kalau personal itu merupakan bicaranya adalah orang ke orang, SDM. Jadi kalau kita sudah ada kontrak dengan PT apa, kemudian
dia itu masih baik, ternyata masalah, maka itu menjadi masalah juga. Contohnya adalah itu jersey timnas Indonesia. Ya kan dulu kan Mills kan itu bagus, banyak yang suka, banyak yang beli. Ternyata pihak Mills mengaku bahwa tidak ada keterangan harus diakhiri. Kok tiba-tiba pemerintah langsung menggunakan Erspo itu, anak perusahaannya Erigo. Nah, rame kan viral. Wes pokoknya dijelek-jelekin lah yang namanya Erspo itu. Ini viral di jagat maya atau sosial media. Yang kedua, etika dalam rantai pasokan. Artinya adalah seyogyanya seluruh sistem, seluruh aturan, seluruh SOP yang ada itu wajib dilaksanakan. Kadang, nah, yang namanya karyawan ya, manusia, itu kalau dia lupa masih wajar. Tapi kalau dia tidak lupa, dia justru ingin menghilangkan satu SOP agar cepat waktunya bisa segera pulang lah atau mungkin bisa banyak yang di apa dihasilkan, maka itu nggak etis sekali. Betul kan? Nah, yang ketiga adalah perilaku etis terhadap lingkungan. Ini sangat sering. Jadi misalkan seperti masalah limbah, masalah sampah, masalah green economy, dan lain-lain sangat penting untuk kemudian membangun kesinambungan rantai pasokan. Jadi ada logistik terbalik, jadi ngirim ke perusahaan subkon atau perusahaan apa namanya, perusahaan supplier atau supplier yang ngirim ke kita. Kemudian yang kedua rantai pasokan yang tertutup. Jadi ini didesain untuk mengoptimalkan baik arus depan maupun terbalik. Ini biasanya terjadi pada perusahaan yang sudah punya family, bukan family, grup holding atau grup company. Misalkan seperti Indofood itu punya PT yang khusus membuat bumbu, ada yang PT khusus membuat mie, ada yang PT khusus membuat bungkus, dan PT khusus membungkus itu semua menjadi satu satuan Indomie. Nah ini tertutup. Nah, artinya bisa lebih higienis, bisa lebih apa namanya efisien, lebih murah. Nah, ini cara mengukur ya, nanti bisa dicek coba. Ini mengukur kinerja rantai pasokan. Jadi kalau metriknya itu lebih cenderung kepada ini, saya langsung cepatkan ke sini. Presentasi yang diinvestasikan dalam persediaan. Artinya total investasi dibagi aset dikali 100. Maka itu adalah persentase yang diinvestasikan dalam persediaan. Nah, kemudian kalau ada total investasi katakanlah 5M, kemudian dibagi asetnya itu misalkan seperti nopo 3M, dibagi berarti kan 1,5 kali 100 berarti berapa? 50. Nah, itu merupakan contoh real yang mana ada hitung-hitungan persentase, yang mana ini juga masih apa namanya perkiraan, karena tadi ada masalah bencana, ya kan, ada masalah politik, ada masalah ekonomi, kebijakan pemerintah itu semua akan mempengaruhi hasil akhir nanti. Jadi kita sebagai orang ekonomi wajib memahami forecasting, tetapi kita tidak boleh serta-merta langsung menganggap bahwa apa yang kita forecastkan itu akan betul terjadi. Jadi itu tetap ada standar error. Nah, untuk perputaran persediaan atau inventory turnover, harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Jadi berputarnya bagaimana di gudang itu atau tempat itu adalah harga pokok dibagi dengan rata-rata persediaan. Contoh pokok penjualannya adalah ini, nah ini, yang ini ya, perputaran persediaan. Ini 11.1, 11.2, 11 ini merupakan itu gambar teman-teman. Tapi mohon maaf, tidak ada yang di 1 sama 2. Ya, kemudian juga tidak ada. Intinya adalah bahwa dalam membuat itu kita bisa analogikan, kita bisa memperkirakan ketika punya pokok penjualan, katakanlah kita membuat itu ya sepatu. Sepatu itu pokok penjualannya 100.000 atau kebanyakan 50.000. Nah, investasi persediaan itu merupakan berapa yang sudah kita sediakan, kita letakkan pada persediaan. Sehingga ketika dibagi, maka itu akan menunjukkan berapa persentase atau berapa nilai yang bisa menjadi perputaran persediaan. Oke. Itu merupakan contoh saja dalam hal bisnisnya. Tapi yang paling penting adalah gini teman-teman. Yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai orang manajemen dasar
harus memahami betul bahwa ada perputaran persediaan. Kenapa demikian? Karena ketika kita ada persediaan yang kurang baik, persediaan yang tidak tepat, maka itu bisa menjadi hal yang rugi. Bahkan sering kan terjadi, di gudang barang belum habis, padahal penjualannya oke. Nah, ternyata ada kesalahan dalam sistem input dan outputnya dari segi persediaan. Contoh, kita sudah mengambil persediaan barang itu atau bahan baku itu dalam bulan lalu 100 unit atau 1000 unit. Sampai sebulan yang terguna adalah, yang dipakai adalah sekitar 750 unit. Maka berapa sisanya? 250 unit. Nah, 250 ini, itu kan kalau kita nggak benar-benar awas, kemudian bulan depannya kita pesan lagi persediaan, maka yang 250 bisa menjadi di akhir atau ditaruh di paling pojok. Jadinya apa? Bisa busuk, bisa kotor, bisa tidak digunakan segera untuk keluar untuk barang. Nah, itu contoh, Mama. Nah, pentingnya apa? Untuk perputaran persediaan. Ini mengukur kinerja rantai pasokan. Nah, mungkin sistem pembandingan yang paling dikenal adalah 5 bagian. Ini ada perencanaan, ya, sumber, membuat, mengirimkan, dan mengembalikan. Yang artinya adalah, ya, score model, supply chain operation reference. Jadi direncanakan dulu berapa planning, berapa yang mau kita buat dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian sumbernya ada apa tidak, kita pilih. Misalkan kalau kita bicara sederhana, kita membuat warung makan restoran sederhana sekali atau yang mungkin level tengah, kita akan menjual di bulan Ramadan hanya setengah porsi karena kan banyak yang beli di maghrib sampai isya saja atau mungkin sore untuk buka puasa. Maka langsung kita cari mana sumber-sumber yang bisa memberikan kepastian bahan bakunya. Setelah ada, kita buat, kita kirimkan, barulah kita ada pengembalian untuk beberapa hal yang kurang terjual. Ini ya. Jadi perencanaan, sumbernya ke arah kanan ya, ke arah kanan, ke arah sini ya. Nah, itu. Ini perencanaan, sumbernya apa, membuatnya bagaimana, mengirimkannya. Nah, baru selesai, barulah pengembalian barang jadi dan pengembalian barang bahan baku. Oke. Jadi itu teman-teman, apa, penjelasan singkat yang saya sampaikan terkait masalah rantai pasokan ini. Jadi nanti untuk apapun yang ingin Anda tanyakan secara detail bisa di grup kelas atau mungkin japri ke saya. Itu semua merupakan apa namanya, ikhtiar kita untuk mempelajari bagaimana pentingnya rantai pasokan. Minimal kalau misalkan teman-teman kurang bisa memahami betul, maka saran saya adalah bisa belajar dari luar, entah itu tim-tim ahli rantai pasokan dari YouTube, entah itu dari buku. Tapi yang paling penting adalah teman-teman, baik usaha apapun, yang besar, yang menengah, dan yang kecil, wajib ada konsep rantai pasokan. Jika tidak, maka bisa dipastikan akan ada miskonsepsi. Ketika kita misalkan jualan bakso saja, yang itu sangat kecil lingkungannya, maka kita harus ada perencanaan sehari mau beli mau buat berapa butir bakso, berapa buah tahu, ya kan, berapa buah eh, somai, berapa buah apa itu gorengan, kita rencanakan. Terus kemudian sumbernya, oh kalau bakso sekian butir maka kita biasanya adalah 5 kilo atau mungkin satu apa satu kuintal, nah, kalau misalkan itu bakso restoran ya. Nah, itu harus jelas semuanya. Baru setelah jelas kita buat produksi, pengujian, pengamatan, baru saya itu dikirimkan ke mana mitra kita, saya itu dikembalikan menjadi bahan jadi dan juga jadi bahan baku jika misalkan ada yang lebih. Nah, oke, saya pahami ya. Oleh karenanya rantai pasokan barang makanan dengan barang non makanan atau food and beverage atau goods. Goods itu maksudnya barang-barang itu berbeda. Karena kalau barang, kadang-kadang gudang itu masih menyimpan beberapa pasokan bahan baku yang masih bisa digunakan. Nah, tapi kalau makanan, ya pasti ada masa pakainya. Oleh karenanya kita wajib memahami itu semua untuk menjadi hal yang lumrah dan juga hal yang jelas dalam konsep pasokan. Ya teman-teman, ini apa?
rantai pasokan adalah ya, apa itu menggambarkan koordinasi dari awal sampai akhir, yaitu dari perencanaannya, sumber bahan bakunya, produksinya, quality controlnya, penjualannya, dan terakhir adalah konsumen puas. Kalau konsumen tidak puas, maka ada mungkin masalah di ada pasokannya. Atau kalau nggak ada masalah di ada pasokan, maka mungkin ada masalah di konsep strategi bisnisnya. Pengennya ini, saya tahu kok nggak kena. Pengennya itu adalah misalkan seperti eh, saya nambah contohnya nih ya. Ada kopinya itu kopi gula aren yang ingin diberikan kepada kopi gini ya, kopi kopi apa kopi saset itu kan biasanya kan banyak dan juga selalu bersih terus. Nah, melihat anak muda kita suka namanya kopi-kopi kekinian, kopi kenangan, kopi Starbucks atau mungkin Point Coffee Indomaret yang menggunakan gula aren, maka perusahaan itu dia mencoba untuk inovasi secara inovatif yang baik. Bagaimana caranya agar kopi hitam itu menggunakan gula aren. Kayaknya adalah mungkin bagi perusahaan rasanya enak, tapi kan ketika masuk ke konsumen ada yang puas, ada yang tidak. Nah, itu merupakan tantangan bagi perusahaan. Oke teman-teman, mungkin yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya nanti ya bisa like, subscribe, yang monggo tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang, ada yang tidak paham, bisa tanya ke saya di grup ataupun di japri kepada saya ataupun di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu, mudah urusannya, mudah rezekinya, dan dimudahkan uh, banyak hal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.